Jadi yang pertama teman-teman, yang pertama-tama kita harus membuka kap mobil. Seperti ini kita buka. Kotor banget. Ini mesinnya kotor banget ya. Jadi yang pertama-tama teman-teman yang harus ngecek kalau misalkan mau membeli mobil, terutama mobil bekas ya teman-teman. Jadi lihat di sini ada rembesan. Jadi dilihat rembesannya dulu. Di sini kalau ada rembesan-rembesan seperti ada sisa oli apa-apa di sini, nah teman-teman harus bisa memprediksi. Kalau misalkan dari mesin ada rembesan, itu kemungkinan packingnya ataupun ada sesuatu yang udah udah nggak normal. Maksudnya di sini teman-teman, biarpun itu cuman oli yang keluar, tapi teman-teman harus bisa memperhitungkan biaya untuk membongkar mesin ini kalau misalkan mau olinya itu sampai tidak rembes lagi. Jadi teman-teman bisa memperhitungkan kalau misalkan teman-teman mencari mobil impian teman-teman, terus mobil ini udah ada rembesan, nah teman-teman harus bisa memprediksi ataupun bisa harganya itu dikurangin atau minta diskon ke pemiliknya untuk memperbaiki yang rembesannya itu. Dan untuk mengecek rembesan itu teman-teman bisa dilihat langsung dari mesinnya. Yang dari sini, ini kan nggak ada rembesan tuh. Dari sini biasanya ada rembesan-rembesan. Dari packing-packingnya mesin itu biasanya ada rembesan. Dan kalau misalkan di sini aman, teman-teman kan mobil ini pasti diparkir di garasi ataupun di mana. Nah teman-teman biar lebih gampang silakan dicek di bawah. Di bawah seperti ini teman-teman, di bawah mesin. Biasanya dia ada tetesan-tetesan bekas oli yang netes. Pasti dia jatuhnya ke lantai ataupun ke ubin di bawah. Jadi teman-teman cek di bawah juga. Kalau misalkan di sini banyak oli atau ceceran oli, nah itu harus hati-hati ya teman-teman. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, yang kedua untuk melihat mobil ini masih bagus atau enggak, ataupun ada kendala atau enggak, ini kita nyalakan teman-teman mobilnya. Nah seperti ini kita nyalakan, biarin aja sambil teman-teman ngobrol sama orang-orangnya yang mau menjual mobilnya. Misalkan teman-teman ajak, ini AC-nya matiin aja dulu, biarin, jadi nggak usah pakai AC dulu, ini mobil tetap keadaan nyala ya. Dan kita sekarang melihat ataupun mendengarkan suara mesin mobil ini. Takutnya mobil ini suaranya pincang, jadi kalau misalkan suaranya masih berirama atau seperti deng deng, nah itu berarti seperti ini, deng. Nah itu berarti mesin ini nggak ada masalah di langsamnya. Nah dan yang kedua teman-teman dicek di sini, teman-teman dipegang aja bodinya seperti ini, bodi mobil ini dipegang seperti ini. Kita kalau ke tangan ini ngegetar ataupun kita senderan gini, kerasa banget getarannya ini. Nah ini harus diperhitungkan juga teman-teman, karena kemungkinan besar mobil ini engine mountingnya sudah kena. Dan harus diperhitungkan juga harganya. Engine mounting itu seperti harganya ya sekitar berapa gitu. Jadi teman-teman harus bisa memperhitungkan juga. Kalau misalkan di sini teman-teman memegang bodi mobil ini, kerasa banget getarannya. Bayangkan di bodi aja udah kerasa. Bayangkan kalau misalkan di mesin. Ini sekilas seperti nggak bergetar teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara signifikan lebih dekat, ini sangat bergetar banget. Jadi kalau misalkan ke bodi bergetarnya lebih kencang, itu mengganggu kenyamanan kita dalam berkendara ataupun buat keluarga kita nantinya ya teman-teman. Itu untuk mengecek kendaraan yang getarannya lebih tinggi. Itu yang kedua ya teman-teman. Dan yang ketiga, sekarang kita ngecek ke bagian belakang sini teman-teman. Nah jadi kita lihat di knalpot sini teman-teman. Nah ini kita
harus menghirup sedikit lah udah dari keluar knalpot ini. Jadi baunya itu biasanya kalau mesinnya udah ada masalah, keluarnya itu baunya beda. Kalau yang masih bagus pembakarannya, keluar bau dari knalpot ini biasanya normal seperti pembakaran bensin ataupun oktan yang terbakar. Jadi wanginya nggak bau angin teman-teman. Itu yang ketiga ya. Dan biasanya di sini ada tetesan-tetesan air. Nah itu mesinnya berarti udah masih dingin ataupun bagus ya. Jadi lihat di sini ada tetesan-tetesan air biasanya. Nah ini nggak ada teman-teman. Ini karena mungkin udah sore. Tapi dari baunya ini masih bagus. Itu yang ketiga teman-teman. Dan yang keempat, kita lihat temperatur mobil. Jadi teman-teman untuk melihat temperatur mobil ini, biarkan dulu mobil ini sampai nyala. Sambil teman-teman itu ngobrol sama penjualnya untuk basa-basi, tanya-tanya permasalahannya apa atau kendalanya apa. Biarkan mobil ini menyala selama mungkin. Dan nanti teman-teman lihat ke suhu temperatur di sini. Ini teman-teman, temperatur di sini. Jadi teman-teman bisa lihat. Biasanya kalau temperaturnya naik, itu udah ada kendala di mesin. Jadi harus bisa memperhitungkan juga kalau misalkan temperatur naik. Itu kemungkinan mesin itu cepat panas dan itu harus ada perbaikan juga. Jadi teman-teman harus bisa memperhitungkan biayanya juga, supaya teman-teman tidak tertipu pas beli mobil. Oke teman-teman, mungkin itu saja dasar untuk mencari mobil impian teman-teman ya. Mungkin itu saja, dasar aja. Dan silakan untuk melihat body nanti teman-teman lihat di video selanjutnya saja. Jadi ini untuk memilih dasarnya aja, supaya teman-teman tidak tertipu di mesin. Jadi saya membuat video ini untuk mungkin bisa membantu teman-teman di dalam mencari mobil impian teman-teman. Semoga bermanfaat video ini. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau menambahkan tentang cara mengecek mobil bekas, silakan di komentar ditulis. Karena ini sangat penting banget untuk teman-teman kita yang mungkin lagi mencari-cari mobil impiannya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo naik.